pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Juliadi SPDK, tempat tugas SMP Negeri 1 Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mahasiswa PPG BEK 3 tahun 2025 di PLTK Universitas IAKN Manado. NIM 25010600481 pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7 mata pelajaran agama Kristen. Selamat pagi, sekian dan terima kasih. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur untuk hari ini kita boleh melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Saya undang siswa-siswi untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Terpuji Allah kami surga, kami mengucap syukur, terima kasih atas pimpinan-Mu, pemeliharaan buat kami ya Tuhan, di mana Engkau boleh memimpin, menyertai kami, sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan proses belajar mengajar tempat ini. Engkau memberkati kami semua yang hadir di tempat ini, memberi kekuatan, kesehatan, beri hikmat, kepintaran, pengetahuan pada siswa-siswi yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami akan mulai pelajaran kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makan dulu. Anak-anak, apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, semuanya baik. Kita akan mengecek nama-nama siswa atau absen yang tidak hadir pada saat hari ini. Saya ingin kepada siswa-siswi untuk hari ini bisa hadir semua. Rani Sanjaya, Dekius Bonai, Agus Yanto, Charlie, Mitra Sari, Angel, Sela. Terima kasih hadir semua. Baik, untuk hari ini kita akan belajar. Apakah siswa-siswi semuanya sudah siap belajar? Siap. Puji Tuhan, siap semuanya. Kita akan memulai pelajaran kita. Tentunya kita akan menyanyi lagu tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya undang bangkit berdiri. Silakan duduk. Kalian masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Itu tentang dosa dan pertobatan. Minggu lalu kita belajar tentang dosa dan pertobatan. Nah, di situ kita belajar di mana kita semua manusia ini adalah orang yang berdosa. Itu terdapat dalam kitab Roma pasal 3 ayat 2.
23 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tentunya kita sebagai orang yang berdosa, kita mau ya, bagaimana caranya supaya kita datang kepada Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan? Tentunya kita harus bertobat ya, bertobat datang kepada Tuhan. Kita bertobat, mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, sehingga dosa kita ditebus, dihapus oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Di sini kita akan belajar ya, belajar Allah memelihara ciptaannya ya. Jadi Bapak akan menyampaikan pelajaran ini tentang Allah memelihara ciptaannya ya. Semua di dalam dunia ini itu adalah ciptaan Allah ya. Ciptaan Allah. Jadi Allah memelihara semua ciptaannya tanpa terkecuali. Apa yang sudah Dia ciptakan ya, Dia akan memeliharanya ya. Semua ciptaannya itu termasuk ya, tumbuh-tumbuhan, pohon, hewan ya, termasuk kita manusia ya. Jadi kita dipelihara oleh Tuhan ya. Tanpa pemeliharaan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi tidak bisa ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak menyampaikan materi ini supaya kita tahu ya, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini adalah pemeliharaan Tuhan ya. Tanpa Tuhan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan ya. Banyak orang mengira dia hidup hanyalah karena kemampuan, kekuatan dia sendiri ya. Tetapi kita menyadari ya, bahwa hidup ini karena Tuhan ya. Semua apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati ini adalah karena Tuhan. Siswa-siswi datang ke sekolah ini karena Tuhan membimbing, menyertai, sehingga tiba di sekolah ini dengan baik, dengan sehat ya. Tanpa bimbingan Tuhan tidak bisa datang, tidak bisa bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan proses belajar ya, untuk siswa-siswi. Oleh karena itu, mari ya, kita memelihara ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita ya. Ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Kita lihat ya, sekarang ini ya. Sekarang ini ada Gunung Merapi, tanah longsor, terus bencana ya. Semuanya itu terjadi karena ulah manusia yang tidak mau menjaga, memelihara ciptaan Tuhan. Nah, tanah longsor itu diakibatkan karena penebangan liar ya. Longsor terjadi ya. Mungkin di daerah kita ada tanah yang longsor ya. Gunung-gunung, kayu yang besar habis dibabak ya. Terus banjir ya. Itu adalah perbuatan manusia tidak mau menjaga, memelihara ciptaan Allah yang ada di dunia ini ya. Di sini juga kita akan melihat segala ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa, gunung yang indah ya. Ini ada Riam ya. Riam biasanya tempat wisata ya. Kalau di Kabupaten Bengkayang itu banyak tempat wisata, mau di pantai, mau di gunung ya, mau di air terjun ya, itu ada ya. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menjaga, memelihara segala ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita.
Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ya, Allah sebagai pencipta. Ya. Allah sebagai pencipta. Kita lihat pertama kali manusia diciptakan adalah Adam dan Hawa. Dia dipercayakan oleh Allah untuk tinggal di Taman Eden. Itu sangat istimewa. Manusia yang pertama itu dikhususkan, ditempatkan di tempat yang paling baik, paling bagus, paling istimewa. Ya. Kenapa? Allah mempercayakan Adam dan Hawa untuk memelihara, menjaga ciptaannya yang ada di Taman Eden. Ya. Baik, kita akan bernyanyi, ya. Kita akan bernyanyi. Saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyi burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan bertanya pada siswa-siswi untuk menceritakan ya, pengalaman memelihara hewan atau tumbuhan yang dipelihara atau dirawatnya. Mungkin ada siswa-siswi yang berpengalaman untuk memelihara atau menjaga suatu hal yang menjadi kebiasaannya. Ada? Coba Mutiara jelaskan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih ya sudah menyampaikan pengalamannya kepada kita semua, di mana kita pasti ada memelihara atau menjaga suatu hal yang kita sukai ya, yang kita paling
disenangi oleh diri kita sendiri. Baik, kita masuk ke kelompok ya. Ke kelompok. Tugas kelompoknya itu yang pertama itu setiap kelompok mempresentasikan tentang kerusakan alam yang sering terjadi di kampung atau di desa. Ini tema yang berbeda-beda ya. Jelaskan mengapa kerusakan alam itu bisa terjadi, apa akibatnya bagi kehidupan masyarakat di kampung, misalnya bagi petani, nelayan atau hewan ternak. 3. Bandingkan dengan kondisi nyata di kampungmu. Bagaimana keadaan alam di sana? Apakah ada kerusakan alam seperti lahan kebun yang rusak, hutan gundul, sungai tercemar banjir, atau tanah longsor? Apa bentuk kerusakan tersebut dan dampaknya bagi masyarakat sekitar? Jadi siswa-siswi berdiskusi untuk menjawab kelompok yang masing-masing. Kerjakan. Baik, ya. Sudah selesai? Kalau sudah, kita akan mempresentasikan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok pertama, maju ke depan. Kelompok lain bertanya? Baca jawabannya. Tumbang pohon-pohon bisa yang sering berkembang. Setiap kelompok mempresentasikan tentang kerusakan alam yang sering terjadi di kampung atau desa. Ini tema yang berbeda-beda. 1. Tumbang pohon-pohon besar yang sering ditebang. 2. Tercemar air yang kami mandi. 3. Rusaknya. 3. Tercemar udara kotor yang sering dihirup. Lanjut, baca. Sudah. Nah, bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan atau pertanyaan? Ada? Kalau ada, silakan. Sudah cukup? Baik, kita kasih aplaus dulu. Kelompok kedua. Baca soalnya. Setiap kelompok mempresentasikan tentang kerusakan alam yang sering terjadi di kampung atau desa. Ini tema yang berbeda-beda. Mengapa kerusakan alam itu terjadi? Karena adanya penebangan pohon liar. Apa akibat bagi kehidupan masyarakat di kampung, misalnya bagi petani, nelayan, atau hewan ternak? Bagi petani, akibat tersebut bisa merugikan para petani karena terjadinya tanah longsor.
setiap kelompok menyaksikan tentang kerusakan alam yang sering terjadi di kampung atau desa. Pilih tema yang berbeda-beda. 1. Mengapa kerusakan alam itu bisa terjadi? Karena tanaman tersebut diakibatkan pembunuhan hutan atau cara bercocok tanam yang tidak tepat dapat menyebabkan tanah longsor. 2. Karena tidak mengarah longsor. 4. Karena membuat pandangan kita tidak baik. Udah? Ada pertanyaan? Cukup. Terus dulu. Cukup. 4. Satu, setiap kelompok mempresentasikan tentang kerusakan alam yang terjadi bisa menghasilkan terlalu banyak hasil yang mereka kerjakan, lahan atau ladang. Bagi nelayan, mereka tidak bisa menghasilkan terlalu banyak ikan yang mereka tangkap di laut sehari-harian di laut akibat pencemaran alam. Dan Yang mau bertanya? tidak. Tidak ada. Ya, baik, terima kasih. Pada kelompok 4 kita siap terus dulu. Baik anak-anak, saya ucap terima kasih di mana saudara siswi boleh mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik, yaitu mengenai kerusakan alam di sekitar, ya. Kerusakan alam di sekitar kita itu sering terjadi, ya. Contohnya banjir, ya, longsor, ya, banyak yang kita dapati di daerah kita, ya. Tanah longsor diakibatkan karena apa? Ya. Karena penebangan liar, ya. Di masyarakat kita itu memang pekerjaannya itu yang dominan itu memang kerja kayu, ya, menebang kayu. Kita melihat sudah mulai terjadi, ya, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Itu diakibatkan karena ulah kita manusia sebagai ciptaan Allah tadi. Kita tidak memelihara ciptaan Allah, ya. Kita tidak menjaganya dengan baik, ya. Nah, di situ juga kita melihat apa kerusakan alam seperti lahan kebun yang rusak dari sungai, ya. Apa tercemar? Kita lihat ini di Sungai Kendaik ini, ya, sudah tercemar. Ya. Dulunya masih jernih, ya, jernih, ya. Kalau bisa diminum langsung, ya, karena airnya dingin. Tetapi sekarang bisa nggak diminum? Karena tercemar, karena dompeng, ya. Jadi tidak bisa lagi, ya. Jadi orang masyarakat di sekitar itu tidak bisa lagi nyuci di sungai, tidak bisa menggunakan atau memakai air yang tersedia di sungai karena sudah tercemar, ya. Nah, syukur juga di masyarakat kita itu ada air bersih, ya, air leading dan lain sebagainya, ya. Tetapi pada intinya materi kita hari ini, ya, mengenai ciptaan alam itu perlu kita jaga, ya. Ciptaan alam perlu kita jaga. Terus pada tugas di kelompok juga kita melihat masalah kerusakan alam, ya. Kerusakan alam itu diakibatkan karena kita tidak menjaga dan memeliharanya. Saya akan kembali lagi pada kita semua di sini, pada siswa-siswi di sini, agar menjaga lingkungan alam sekitar kita dengan baik, termasuk juga kita memelihara segala ciptaan Tuhan yang ada di
sekeliling kita. Lebih lagi ya, bersemangat untuk melakukan tentang pemeliharaan ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Apa saja yang harus kita lakukan ya, ketika kita mengalami atau kita melihat sesuatu yang tidak baik ya, termasuk kalau kita lihat di daerah kita ini sering kena bencana seperti banjir ya, tanah longsor dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita selanjutnya? Bagaimana tindakan kita? Ya. Bagaimana tindakan kita? Tentunya kita jaga, pelihara seperti di daerah gunung kita ini sudah mulai gundul. Ya. Mari kita terapkan reboisasi, ya, penanaman kembali sehingga gunung ya yang ada di sekitar kita itu tetap baik ya, utuh ya, tetap terjaga, jangan sampai gundul seperti di daerah-daerah lain. Karena itu saya tekankan sekali lagi kepada siswa-siswi ya, untuk menjaga semua ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita merusaknya. Kalau tidak kita itu siapa lagi? Siapa lagi kalau tidak kita yang menjaga? Apalagi kalian sudah menempuh pendidikan, ya. Tidaklah seperti zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu kalau melakukan sesuatu itu suka hatinya. Ya. Kalau sekarang ini kita harus ingat untuk kedepannya, ya. Jangan sampai lingkungan di sekitar kita itu bisa hancur, bisa rusak dan lain sebagainya. Banyak yang mengganggu atau membuat kita itu terlena atau membuat kita itu terpikir. Sudah nak? Kalau sudah, bukan. Apa saja yang telah dipelajari hari ini? Apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Yang kalian dapat ya? Apakah ada yang belum kalian pahami dari materi pelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaan siswa-siswi selama belajar hari ini? Berdoa, selamat berdiri. Terpuji Allah kami surga, kami mengucap syukur, terima kasih atas pimpinanmu, pemeliharaanmu buat kami ya Tuhan. Dengan yang boleh memimpin, menyertai kami sepanjang proses belajar ujian sobat ini, boleh kami lakukan dengan baik ya Tuhan, itu karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terpuji nama Tuhan, pada saat ini kami mengakhiri pelajaran ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Mari kita
kita menyanyi burung pipit yang kecil ya. Burung pipit yang kecil kita akan nyanyikan bersama sama mungkin berdiri. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga apung di padang diberi keindahan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa. Indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Silakan duduk. Kita sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk menjaga dan memeliharanya. Mungkin hanya sampai di sini pelajaran kita hari ini. Apa yang telah saya sampaikan, biarlah itu boleh bermanfaat bagi siswa-siswi di SMP 1 Semarang ini. Sekian dan